Wow, tuh warna space gray-nya juga mirip banget. Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan di samping kita sekarang guys, kalian udah bisa lihat ada sebuah kotak bertuliskan Redmi dari Xiaomi. Tapi ini adalah bukan HP, melainkan sebuah laptop. Yes, yang kalian bisa baca di judulnya, dia adalah laptop yang bisa dibilang kayak kategorinya Redmi kan biasa bikin laptop kayak bikin HP-HP murah ya. Jadi ini adalah bisa dibilang kayak laptop murahnya dari Xiaomi. Jadi namanya Redmi Book, dan yang dalam box ini adalah Redmi Book Pro 15. Gua penasaran banget pengen cobain, dan gua rasa kalian juga. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Nah, sebelum kita mulai videonya guys, gue mau ngucapin thank you buat Acmic yang udah sponsorin episode hari ini. Nah, buat kalian yang lagi nyari charger atau powerbank dengan daya yang kencang guys, Acmic punya dua produk baru dengan tenaga charging hingga 65 watt yang kencang banget, yaitu Acmic CPD 65 dan juga Acmic Ultra Power Bank. Nah, Acmic CPD 65 ini merupakan charger dengan teknologi terbaru, yaitu GaN atau gallium nitrat, yang membuat charger ini memiliki ukuran yang kecil namun bisa mengeluarkan watt yang besar. Kemudian ada Acmic Ultra Power Bank yang berkapasitas 20.000 mAh dengan output dan input tadi sampai dengan 65 watt. Keduanya kompatibel dengan berbagai device dan gadget, mulai dari smartphone, game konsol, hingga laptop yang punya port USB-C charger seperti yang akan kita bahas di video hari ini. Dan yang paling penting lagi adalah garansinya Acmic itu 18 bulan rusak ganti baru tanpa batas jumlah klaim dan nggak perlu simpen box loh. Jadi super convenient banget. Cek aja link paling pertama di bawah buat info lengkapnya. Oke, sekarang kita pindah ke kamera atas. Yes, ini dia ada tulisan Redmi-nya dan ada tulisan kecil di samping. Always believe that something wonderful is about to happen. Ya, slogannya Xiaomi di tahun 2021 ya, semenjak ada pandemi ya ini. Dan kalau kita lihat di samping-samping sebenarnya cukup polos boxnya. Oh, ada spesifikasi, which is bagian samping ini guys. Jadi spesifikasinya kalau gua bacain aja ya, sekali lewat ya. Beratnya 1,79 kg, kemudian ini i5 1300H, jadi generasi ke-11. Ada MX450 GPU di dalamnya. Terus ada 16 GB RAM, 512 GB SSD, layarnya 15,6 dengan 90Hz 3,2K 3.2K resolution. Berarti ini layarnya menarik ya untuk dilihat ya. Terus terakhir ada Windows 10 juga. Jadi kita akan coba cek, dan gua penasaran karena ini katanya mirip banget sama MacBook Pro, dan gua akan coba compare sama MacBook Pro yang ada di belakang. Jadi yes, langsung aja kita buka ya. Oke, ini gua posisi belinya udah terbuka guys. Jadi cuma buat dites doang, tapi gua pikir ya kenapa tidak? Karena harganya lumayan murah. Nanti gue share harganya di belakang aja. Tapi nggak nyampe 15 juta. Nggak nyampe. Jauh di bawah itu. Oke? Wow. Oke, kebalik guys. Nah, ini dia untuk laptopnya. Lala. Gila loh. Nanti ya. Oke, terakhir ada. Oke, kotak udah kosong. Sisanya cuma charger aja. Chargernya dari Xiaomi. Yes, chargernya ini udah USB Type-C dengan total 100 watt. Oke, lumayan. Charger 100 watt. Dan kalian juga dapat ada kabel USB-C-nya. Kabelnya udah kebuka. Dan yes, itu doang. Udah nggak ada lagi isi dari boxnya. Jadi biasa dapatnya 60 watt, tapi ini udah dapat 100 watt. Lumayan banget. Dan ini dia untuk laptopnya. Wow, gila. Build quality-nya. Ini di luarnya sih metal, aluminium ya bisa dibilangnya, dan bahannya sama persis kayak bahan yang ada di jadi bahannya sama persis sama yang ada di MacBook Pro menurut gua ya. Cuma emang finishingnya aja yang kayak masih ini ada kayak nggak tahu rada tipis atau gimana, tapi ini bisa ditekan. Terus kita lihat di bagian belakangnya kayak gini guys. Bagian belakangnya agak sedikit beda dengan MacBook, tapi ini semua metal ya. Nah, kemudian di bagian bawah ada 4 buah rubber fit, terus ada lubang untuk kipas untuk exhaust-nya. Terus ini juga kalian bisa lihat dapat ada Microsoft Office-nya, ada Windows tadi, sama ada ini graphics-nya Nvidia tadi MX450. Oke. Terus ini ada lubang speaker juga di kiri kanan, dan ada lubang kalau kalian pengen lihat ke dalam. Nanti gue mungkin akan coba lihat ya, in case mana tahu dia masih bisa upgrade kayak storage sama RAM. Tapi dia sekarang udah dapat 16 GB 512 SSD, jadi udah cukup lumayan banget.
Terakhir, di depan ada tulisan Redmi, Power Your Creativity. Tapi Redmi-nya sendiri tidak kreatif dalam mendesain laptop ya. Ini tadi kayak copy paste loh. Ya udah deh, gue langsung aja coba lihat ke MacBook Pro yang ada di belakang. Sorry ya, abis ini layarnya mati. Oke, so ini dia guys untuk kedua laptopnya. Nih, gue coba kasih kalian lihat sedikit ya. Tuh, warna space gray-nya juga mirip banget kalau gue lihat. Dan gila sih ini bahannya ya sama-sama. Dan beratnya juga mirip-mirip. Tapi bedanya ini 16 inci, ini 15 inci. Dan kalau kita coba compare size-nya ya. Ya, ini size-nya juga si MacBook Pro yang 16 inci sedikit lebih lebar dibandingin sama Redmi Book. Gila ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian port. Di Redmi Book masih ada USB dan juga ada headphone jack, sedangkan di MacBook Pro ya kalian semua tahu cuma USB-C doang. Sama di bagian kiri, di bagian kiri ini si Redmi Book ada Thunderbolt, ada USB-C sama ada HDMI dan juga ada si USB biasa. Jadi nggak ada micro SD atau SD card port di keduanya. Oke, jadi gua pinggirin dulu MacBook-nya sejenak. Kita akan langsung aja lihat ke Redmi Book, kita buka bersama-sama. Oke, kita buka Redmi Book-nya. Oke. Nah, ini dia guys untuk Redmi. Nah, kalau misalnya depan ada brandingan Redmi-nya. Kemudian untuk keyboardnya sendiri, ini keyboard yang nice. Lumayan. Travelnya lumayan enak. Lumayan jauh dibandingkan sama yang punya MacBook sebelumnya. Bukan yang Butterfly ya. Tapi ini bisa dibilang mirip sih. Dan bahan dalamnya juga lumayan enak banget. Ini di bagian kiri atas ada fingerprint juga. Jadi langsung aja kita coba hidupin sama sekalian tombol powernya ya. Oke, tidak hidup. Mungkin baterainya habis. Oke, sudah tercas. Yes, jadi ada LED di samping port USB-C-nya kalau buat nunjukin dia lagi ngecas. Kita hidupin dulu. Oke, sudah hidup. Ada logo Mi-nya juga. Ini kayak logo monitornya Xiaomi yang ada di belakang guys. Jadi kalau monitornya hidup juga dia juga keluarnya logo Xiaomi. Jadi banyak orang jadi bingung ya, makanya ya sekarang ada yang Redmi, ada Xiaomi. Belum apa-apa udah working on updates guys. Jadi yes, ini yang selalu terjadi di Windows kalau kalian matiin atau kalau kalian hidupin. Oke, selesai. Jadi ini dia untuk Redmi Book-nya. Sudah masuk. Dan sudah terinstall game-game yang gua request guys. Gua request buat install, ada PUBG, ada GTA, ada Cyberpunk, dan ada CSGO juga. Oke. Layarnya lucu sih. Ini jadi layarnya adalah layar 3:2 ya. Jadi dari segi rasio dia agak melonjong ke atas, agak meninggi, bukan melebar ya. Jadi ini lebih tinggi sedikit daripada si 16:9. Which is dari segi bezel kalian bisa lihat juga lebih tipis jadinya kiri kanannya. Tajam banget tulisan-tulisannya, semua juga enak. Tingkat keterangannya juga tadi kalian bisa lihat. Gue tadi atur pakai shortcut yang ada di atas ini. Tuh. Ini oke banget sih. Ini bisa lebih terang lagi. Cuma gue nggak tahu berapa nitsnya. Cuma sekarang sih kelihatannya tuh terang banget di kamera ya. Sekarang kita coba tes untuk speaker kali ya. Sekarang kita putar video ya. Kita cari yang agak terang sedikit. Tuh. Yes, jadi kalau kalian lihat nih. Kalau kita play video, dia ada bar hitam jadinya atas bawahnya. Karena tadi rasio layarnya yang 3:2. Kita tes speakernya ya. Oke, speakernya agak kecil ya. Nggak tahu kenapa, cuma ya memang speakernya karena posisinya tadi di bawah juga, terus gue angkatin. Jadi harusnya sih lebih kenceng sih karena langsung mengarah ke mic-nya ada di dalam badan gue. Jadi, tapi ini layarnya sih emang punya resolusi yang tinggi sih, tajam banget. Kerasa banget di mata tuh langsung karena ukurannya juga 15 inci. Nggak perlu 4K aja tuh udah tajam banget. Ini 3200 x 2000 ya. Jadi, layarnya sih bagus. Build quality-nya bagus. Kita cek ke performance-nya aja, oke? Oke, sekarang kita testing ke Counter Strike. Ini gue posisinya dalam... Gue belum apa-apa udah ketemu musuh coy.
Sniper. Oke, jadi ini gue posisi dengan resolusi full 3200 x 2000 itu sebenarnya 16:10 guys, bukan 3:2. Jadi mohon maaf tadi salah informasi di depan. Nah, ini gue dalam Counter Strike resolusinya full. Settingannya juga sebenarnya dalam kategori medium sih. Gue nggak terlalu low banget. Mati langsung. Jadi dalam settingan yang segitu masih dapat sekitar 78 FPS nih, 80 FPS. Kalau lagi rame dia agak turun. Jadi tuh 60-an FPS dropnya, tapi masih di atas 60 FPS loh. Lumayan banget. Mati 2 langsung. Gila, jago juga gue. Ya, mati deh. Ini gue lawan bot aja, guys. Kalian bisa lihat ya dari kamera yang satu lagi. Oke, jadi 60 FPS, minimumnya di 60. Ini mungkin apakah dia dalam... Oke. Apakah dipaksa dengan ada G-Sync gitu-gitu? Nggak tahu sih. Cuma ya, not bad lah ya. Oke, ntar gue matiin dulu F3-nya biar... elah nggak mati langsung. Nih gue pakai sniper. Maaf, gue nggak jago guys. Headshot. Dam. Wah, kena die. Oke, jadi resolusinya full masih segitu. Jadi ya not bad lah ya. Woi, dua. Woi, dua. Woi. Ini botnya gue kategorinya medium guys, jadi tembaknya nggak gitu bener, cuma ya gue udah lama banget nggak main, jadi mohon maaf untuk kecupuan gue. Oke, segitu untuk CS. Apakah kita perlu tes game lain? Apakah nanti gue taruh aja di sini buat gue tes gamingnya ya. Speakernya tadi agak kecil, cuma nggak tahu kenapa pas gue tes di game ini lumayan kenceng, jadi mesti dites lagi mungkin. Oke, sip. I think setelah kita tadi lumayan banyak ya, sekali kita ngeliat dari pertama build quality-nya yang oke banget, bahannya kayak sama persis sama yang ada di MacBook Pro. Layarnya juga gede, 16:10, 3200 x 2000. Kemudian juga keyboardnya enak, tadi buat gaming pun juga termasuk lumayan loh ya, main CSGO. Resolusi tadi full 3200 x 2000 masih dapat 60 FPS ke atas, dan ini juga layarnya 90 Hz. Jadi lumayan banget kalau kalian pengen main game bisa maksimalin sampai 90 FPS, itu udah lumayan smooth. Memang nggak sampai yang laptop gaming banget 144 Hz, tapi buat gua oke banget. Keterangan layarnya juga termasuk oke. Dan overall buat value yang ditawarkan sih menurut gue ini oke banget sih ya. Jadi kemarin untuk harga SRP-nya itu tuh di sekitar 12,5 juta rupiah. Gila sih, ini murah banget buat sebuah laptop yang kalian bisa dapet kayak gini. Cuma permasalahannya sekarang adalah emang di bagian garansinya. Jadi memang untuk ini tuh unit yang dari China. Jadi gue belinya juga dari temen yang udah emang belinya dari China. Jadi nggak ada garansi di sini. Kalau kalian rusak kenapa-kenapa ya ribet, nggak bisa diapa-apain kecuali kalian bisa mungkin oprek-oprek sendiri. Atau partsnya mungkin atau sama juga nggak tahu. Jadi ya keep in mind aja kalau itu adalah salah satu yang faktor yang mungkin lumayan menentukan purchase decision sekarang, karena sekarang laptop-laptop di Indonesia juga brandnya lumayan banyak, Asus, Lenovo, ada MSI, HP. Jadi itu mungkin punya peace of mind, lebih nyaman aja karena ada garansinya. Oke, that's it. Itu tadi guys untuk unboxing dari Redmi Book Pro 15 inci. Laptop ini bakal gue pakai, jadi jangan tanya gue bakal jual atau enggak, karena gue dari kemarin banyak banget yang nanyain bakal jual atau enggak. Tapi kalau kalian pengen tanya lebih jauh, jangan lupa tulis saja di kolom comment section di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin loncengnya biar nggak ketinggalan dengan konten Best Indo Tech berikutnya. Itu aja guys, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Redmi Book. Asik.